Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma aslih niyatina, Allahumma aslih niyatina, Allahumma aslih niyatina, waslih dzurriyyatina ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, inayah serta taufiknya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat kesehatan untuk senantiasa terus melaksanakan aktivitas ibadah kita sampai hatta ya'tiyana al-yaqin, sehingga nanti maut menjemput kita. Salawat dan salam kita sembahkan kepada baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Seyogyanya kita mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dan menjelaskan seputar peristiwa Perang Badar Al-Kubra, yang pada peperangan tersebut dimenangkan secara telak oleh kaum muslimin, dan kekalahan yang telak pula dituai oleh pasukan Makkah atau kuffar Quraisy. Tentu kekalahan yang telak tersebut menjadikan penduduk Makkah begitu sangat berkabung dan berduka cita, sehingga mereka di antara raja-raja dan petinggi-petinggi kufar Quraisy ketika itu yang tewas di medan tempur atau di medan juang Badar adalah sederetan nama-nama berikut ini. Yang pertama adalah Abul Hakam atau Abu Jahal bin Hisham, kemudian Umayyah bin Khalaf, kemudian Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah. Inilah deretan nama-nama raja-raja dan pimpinan-pimpinan kufar Quraisy yang terbunuh dan tewas di perang Badar yang lalu. Oleh sebab itu, sangkinkan berkabungnya mereka, anak-anak daripada pimpinan-pimpinan yang tewas tersebut sangat menelan pil pahit dan kedukaan yang sangat mendalam. Sehingga mereka lah, putra-putra mereka yang tewaslah, yang sangat bersemangat untuk membalaskan dendam daripada kematian ayahanda-ayahanda mereka. Oleh sebab itu, usai perang Badar, maka orang-orang musyrik Quraisy sepakat berperang habis-habisan melawan orang-orang Islam, guna memadamkan kemarahan dan mengobati dendam mereka. Maka mereka pun bersiap-siap untuk terjun dalam perang tersebut. Di antara mereka yang paling bersemangat adalah putra-putra para raja dan pimpinan Quraisy yang terbunuh pada perang Badar yang lalu, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal, kemudian Safwan bin Umayyah, kemudian Abu Sufyan bin Harb, dan Abdullah bin Rabi'ah, kemudian mereka inilah yang akan melakukan rekrutmen terhadap pasukan-pasukan yang siap bertempur di medan juang perang Uhud berikut ini. Jadi berikut ini kita akan menjelaskan peristiwa dan kronologi peperangan yang kedua pada tahun ketiga Hijriyah, setelah hijrahnya Nabi SAW, yaitu perang Uhud. Nah, maka Ikrimah bin Abi Jahal dan Safwan serta satu lagi yaitu Abdullah bin Rabi'ah mendatangi Abu Sufyan, lalu mengatakan kepadanya, "Wahai Abu Sufyan, kami meminta barang dagangan yang engkau bawa
pulang dari perniagaan di Syam 1.000 ekor unta itu, dan ya harta-harta dari emas dan perak serta dinarnya janganlah engkau bagikan kepada pemiliknya terlebih dahulu. Kami meminta agar supaya pemilik-pemilik harta itu ya ikut berperan dan memberikan sumbangsih di dalam peperangan Uhud yang akan datang. Oleh sebab itu Abu Sufyan ya kemudian ya menyetujui permohonan mereka-mereka ini agar supaya ya harta-harta dari perniagaan kafilah dagang kufar Quraisy sepulangnya dari Syam tersebut tidak dibagikan kepada pemiliknya. Akan tetapi akan digunakan di dalam merekrut dan membelanjai serta membiayai ya peperangan yang sangat dahsyat yang mereka perkirakan mereka akan menang dalam peperangan kali ini. Oleh sebab itu Abu Jahal, putra Abu Jahal atau Ikrimah bin Abi Jahal ini kemudian dengan semangatnya mengumpulkan pasukan-pasukan. Kemudian demikian juga dengan Safwan, demikian juga dengan Abdullah bin Rabi'ah. Ya, mereka ini sangat bersemangat sekali untuk mengumpulkan calon-calon pasukan yang akan berperang di medan juang di ya menggempur ya penduduk-penduduk Madinah, yaitu Rasulullah SAW dengan para pengikutnya. Setelah itu terkumpullah kurang lebih kekuatan mereka 3.000 pasukan. Ya. Tepatnya setelah genap setahun ya, kota Makkah telah mengumpulkan persiapannya. Berkumpul di sana 3.000 prajurit musyrik yang terdiri dari orang-orang Quraisy, para sekutu mereka dan orang-orang Habsyi. Para komandan Quraisy memandang penting keikutsertaan para wanita bersama mereka agar hal tersebut lebih mendorong kaum pria untuk berperang mati-matian tanpa harus tercoreng kemuliaan dan kehormatan mereka. Jumlah wanita pada waktu itu yang ikut serta dari pasukan Quraisy itu kurang lebih 15 orang wanita. Kemudian kendaraan pengangkut mereka terdiri dari 3.000 ekor unta. Sedangkan kendaraan pasukan kavaleri berjumlah 200 ekor kuda yang mereka bariskan di sepanjang jalan mereka lewati. Sedang senjata pertahanan mereka berjumlah 700 perisai. Komando perang ya dan komando pusatnya itu dipegang oleh Abu Sufyan bin Harb. Ya, kemudian pasukan kavalerinya dipegang oleh Khalid bin Al-Walid. Sementara Khalid waktu itu belum masuk Islam. Kemudian dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Adapun panji atau bendera perang dibawa oleh Bani Abdiddar. Kemudian pasukan Makkah ini pun bergerak ya keluar meninggalkan kota Makkah menuju ke Madinah. Namun ya Nabi SAW sampailah berita keberangkatan pasukan Makkah ini menuju Madinah lewat paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Al-Abbas ini dikatakan oleh para ahli dan pakar sejarah bahwa paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini telah memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau tidak ikut hijrah ya bersama para sahabat yang dahulu kala atau kafilah-kafilah atau al-muhajirin, tidak berhijrah bersama mereka karena dengan tujuan diantaranya adalah menjadikan paman beliau ini sebagai mata-mata untuk musuh bebuyutan dan musuh terkuat kaum muslimin pada waktu itu, yaitu kufar Quraisy. Ya, kalau ada sesuatu pergerakan atau ya kira-kira sesuatu yang dapat ya mencelakakan kaum muslimin, maka paman beliau Al-Abbas ini segera memberitahukan ya kegiatan dan program-program yang dilakukan oleh kufar Quraisy itu kepada Nabi SAW di kota Madinah. Oleh sebab itu, paman Abbas ketika mengetahui pergerakan
pasukan Makkah ini telah bergerak menuju ke kota Madinah, maka dia pun dengan segera mengirimkan seorang utusan untuk memberikan berita ya tentang pergerakan pasukan Mekah ini kepada Nabi SAW di Madinah. Kemudian setelah itu ya Nabi SAW melakukan permusyawaratan militer tertinggi. Maka berkumpullah bersamanya ya sahabat-sahabat ternama, di antara mereka adalah Abu Bakrin As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian Zubair bin Al-Awwam, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian deretan nama-nama para sahabat yang terkemuka lainnya untuk mendiskusikan apakah ya kaum muslimin keluar untuk ya menghadang pasukan Makkah ataukah tetap berada di Madinah ya. Kemudian mereka melakukan pertahanan di dalam pusat jantung kota Madinah. Kemudian setelah berkumpul para sahabat tersebut, majelis tinggi militer ya untuk memusyawarahkan apa strategi yang akan dilakukan untuk menghadapi pasukan Makkah ini. Maka di antara mereka yang kumpul adalah sahabat-sahabat yang ternama tadi, kemudian para pemuda-pemuda yang tidak sempat ikut serta dalam perang Badar sebelumnya, kemudian ada perwakilan-perwakilan daripada Ansar, ada perwakilan dari suku Aus, dan ada juga perwakilan dari suku Khazraj. Lalu yang mewakili ikut serta hadir dalam musyawarah tinggi militer ini adalah Ra'sul Munafiqin, pimpinan orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ya keluar dan menghadiri pertemuan dan musyawarah ini mewakili daripada suku Khazraj. Kemudian ya Nabi SAW memandang agar supaya pasukan Madinah pada waktu itu tidak keluar meninggalkan kota Madinah, akan tetapi bertahan di pusat jantung kota Madinah, dan mereka kalau seandainya ya pasukan Makkah, kufar Quraisy itu ya menunggu mereka sambil mereka mendirikan kemah-kemah di luar kota Madinah, maka itu menurut pendapat Nabi itu adalah tidak menguntungkan pasukan Makkah tersebut. Akan tetapi ya membuat mereka akan bosan dan terus menunggu ya, sehingga mereka akhirnya cabut dan kembali ke daerah asal mereka. Dan Nabi SAW ya memandang agar supaya ya pasukan Madinah ini menetap di dalam kota Madinah, dan apabila satu waktu pasukan Makkah datang untuk menyerbu mereka secara tiba-tiba, maka ya mereka akan menyerang mereka ya, kaum muslimin akan menyerang mereka. Kemudian akan wanita-wanita akan melempari mereka dengan senjata-senjata dari atas genteng-genteng rumah mereka. Kemudian mereka habisi. Kira-kira ini pendapat Nabi SAW. Kemudian pendapat Nabi ini dibenarkan oleh Ra'sul Munafiqin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Karena dia enggan dan malas untuk ikut serta apabila diajak dan disuruh untuk berjuang di luar kota Madinah, karena akan ketahuan nanti sifat asli daripada kemunafikannya. Sehingga dia mengatakan kepada Nabi, ini adalah pendapat Nabi adalah pendapat yang terbaik ya, sehingga dia menetap di dalam rumahnya dan tidak ikut serta dalam berperang. Jadi tidak ada satupun yang mencurigai dia karena dia menetap di dalam kota Madinah. Namun para pemuda-pemuda yang bersemangat untuk ya ikut serta dalam jihad kali ini, mereka adalah yang tidak ikut serta dalam perang sebelumnya, yaitu perang Badar. Ya, mereka ini mengatakan kepada Nabi, ya wahai Rasulullah, ukhruj bina ya, ila aduwina, keluarkanlah kami bertemu dengan musuh-musuh kami, karena kami sangat bersemangat untuk bertemu dengan musuh dan berjuang fisabilillah. Di antara mereka yang mengusulkan adalah paman beliau sendiri, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu Nabi SAW ketika itu ya menyetujui ya, setelah pendapat beliau diutarakan tetapi tidak disetujui oleh para majelis, sehingga Nabi SAW
ya. Kemudian ya salat zuhur atau tepatnya adalah di hari Jumat, salat Jumat. Kemudian Nabi SAW memberikan semangat dan motivasi kepada penduduk Madinah pada waktu itu, terkhusus adalah kaum muslimin, ya, para laki-lakinya. Setelah itu Nabi SAW setelah salat asar pada hari Jumat tersebut, beliau memakai baju besinya dengan 2 lapis, lalu masuklah ya pimpinan-pimpinan Ansar waktu itu, ya, Sa'ad, kemudian Usaid, ya, menemui Nabi SAW. Kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya bukan niat kami untuk membangkang daripada perkataanmu atau pendapatmu untuk menetap saja di dalam pusat jantung kota Madinah. Akan tetapi, ya, kaum tersebut, ya, disebutkan sebagian kaum muslimin tersebut yang memaksa untuk kita keluar dari kota Madinah. Kemudian Nabi SAW mengatakan tidak pantas terhadap seorang nabi ketika sudah memakai baju perangnya kemudian menanggalkannya untuk kedua kali, ya. Lalu Nabi SAW dengan tekad yang kuat, ya, keluar untuk menuju ke Uhud, gunung Uhud, dan melawan para pasukan-pasukan Makkah di sana. Kaum muslimin, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan bagaimana perang berkecamuk pada perang Uhud ini setelah pesan-pesan berikut ini. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kemudian pasukan Madinah bergerak, lalu Nabi SAW membagi pasukan ini kepada 3 bahagian. 1 batalion Muhajirin itu, ya, beliau serahkan panjinya kepada Mus'ab bin Umair Al-Abdari. Kemudian batalion suku Aus dan Ansar, dan beliau menyerahkan panjinya kepada Usaid bin Khudair. Dan yang ketiga adalah batalion Khazraj, dan beliau menyerahkan panjinya kepada Hubab Al-Mundhir. Kemudian Nabi SAW mengangkat Ibnu Ummi Maktum menjadi imam salat di Madinah bersama kaum muslimin yang tertinggal di kota Madinah dan tidak ikut serta di dalam perang Uhud ini. Kemudian Nabi SAW setelah bergerak pasukan ini kurang lebih beberapa mil, kemudian Nabi SAW menginspeksi, ya, melihat dan memeriksa pasukan-pasukan kaum muslimin itu. Lalu pasukan ini ada di antara mereka yang dikembalikan oleh Nabi SAW ke Madinah karena, ya, kecilnya umur dan usia mereka masih sangat muda sekali, maka Nabi SAW memulangkan mereka dan mengeluarkan mereka dari barisan kaum muslimin. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar, karena masih kecil ketika itu, Abdullah bin Umar bin Khattab, kemudian Usamah bin Zaid, kemudian Usaid bin Duhair, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Zaid bin Arqam, kemudian Arabah bin Aus, Amr bin Hazam, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Zaid bin Harithah Al-Ansari, dan Sa'ad bin Hibbah. Mereka ini masih terlalu belia dan masih terlalu kecil untuk ikut serta dalam peperangan tersebut. Namun mereka memiliki semangat juang yang luar biasa, akan tetapi Nabi tidak mengizinkan mereka untuk ikut serta pada peperangan kali ini dan mengembalikan mereka ke Madinah. Setelah ini, ya, kemudian pasukan tersebut bergerak menuju ke Uhud. Setelah, ya, pasukan itu bertemu, saling tatapan dan pandangan, ya, satu sama lain. Artinya pasukan tersebut belum mulai berperang, tetapi pasukan tersebut telah mengetahui satu dengan yang lainnya.
Jadi pasukan Madinah ini sudah melihat pasukan kufar, kemudian mereka pun telah melihat keberadaan pasukan Madinah pada waktu itu. Nah, ketika itu Rasul Munafikin, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul dengan pasukannya sebanyak 300 orang menarik diri dari pasukan Nabi SAW ini dengan mengatakan, kami tidak tahu dengan landasan apa kami ikut berperang pada kali ini. Ya, tidak ada ya keuntungan yang akan kami raih dari peperangan ini. Jadi nggak ada manfaatnya kami ikut serta dalam peperangan ini. Kemudian dia menarik diri dengan 300 pasukan waktu itu, yang jumlah total pasukan kaum muslimin yaitu 1000 pasukan. Jadi kembali pasukan Abdullah bin Ubay bin Salul ini 300 orang sehingga tersisa 700 orang pasukan kaum muslimin. Hal ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan dan abadikan di dalam Al-Qur'an. Setelah dua orang, ya, dua kubu atau dua kabilah juga ikut serta bersama mereka, hampir saja sebenarnya ya makar yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ini ya hampir menuai kesuksesan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakannya di dalam Al-Qur'an, yaitu idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika dua golongan dari kalian ingin mundur karena takut, yaitu Bani Harithah dan Bani Salamah. Ya, Bani Harithah ini dari suku Aus dan Bani Salamah dari suku Khazraj. Ketika mereka ingin ya undur diri ya karena takut pada peperangan ini, nah padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu, karena itu hendaknya kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Kemudian setelah itu Abdullah bin Haram, ayah Jabir bin Abdullah, berupaya untuk negosiasi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul dengan orang-orang yang hendak pulang ke Madinah ketika itu. Berperanglah, menetaplah dan ikutlah berperang. Ya, dia ya kira-kira menawari mereka kembali untuk kedua kalinya dan berupaya terus-menerus untuk menahan mereka agar tidak kembali. Ya, karena hal ini sengaja dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mencelakai Nabi kita Muhammad dan para pengikutnya pada waktu itu. Ya, bahwa ya setelah bertatapan ya mata, ya saling melihat ya antara kedua ya kubu ini, yaitu kubu Madinah dengan kubu Makkah, maka dia sengaja pulang ke Madinah kembali agar supaya ciut barisan yang ada ikut serta bersama Nabi itu. Ya, dan sengaja memang dilakukannya agar supaya membinasakan kaum muslimin pada waktu itu, karena 700 lawan 3000 pasukan, ini adalah pasukan yang sangat tidak berimbang sekali. Kemudian setelah itu sisa pasukan ini bergerak, yang 700 ini bergerak menuju ke kaki bukit Uhud lalu bertempat di sana. Ya. Setelah itu Nabi SAW menyusun strategi ya pertahanan, yaitu mengatur taktik dan strategi peperangan ya dalam perang ini. Maka Nabi SAW menempatkan juru panah sebanyak 50 orang yang dikomandoi oleh Abdullah bin Jubair. Maka Nabi SAW menempatkan mereka di atas bukit rumah, ya. Kemudian dengan tujuan agar supaya menghalangi pasukan-pasukan kavaleri yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Seketika mereka secara tiba-tiba ya menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Ini tujuan yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan meletakkan 50 pasukan pemanah di atas bukit rumah. Kemudian Nabi SAW ya pada waktu itu ya berpesan kepada pasukan ya pemanah ini, apabila kalian melihat kami dalam keadaan menang, apabila kalian melihat kami dalam keadaan menang ataupun kalah, sesekali jangan meninggalkan ya tempat kalian dari atas bukit rumah itu.
Nabi SAW menegaskan, apabila kalian menyaksikan kami ya dalam keadaan menang, maka jangan sesekali kalian meninggalkan tempat kalian, kecuali setelah aku utus utusan untuk mengabarkan kepada kalian untuk turun dari tempat kalian. Dan apabila kalian melihat kami dalam keadaan kalah, terbunuh, dan bergelimpangan, maka sesekali jangan meninggalkan tempat kalian kecuali setelah aku utus utusan untuk memberitakannya kepada kalian. Itu pesan Nabi SAW yang ditegaskan beliau kepada ya juru panah yang 50 orang ditempatkan Nabi di atas bukit Rumah. Kemudian Nabi SAW setelah itu ya meniupkan semangat patriotik kepada pasukan Islam. Nabi mengatakan, ya, siapa yang mengambil pedang ini dengan haknya, maka beberapa orang maju untuk mengambilnya. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair bin Al-Awwam, kemudian Umar bin Al-Khattab. Lalu setelah itu, ya, Abu Dujanah, Sammak bin Kharsyah, ya, bangkit dan mendekati beliau. Lalu ia berkata, ya, wahai Rasulullah, apa haknya? Ya, apa hak pedang itu? Kemudian Nabi SAW menjawab, engkau membabat dengan pedang ini wajah-wajah musuh hingga menunduk. Ia pun berkata, akulah yang mengambilnya dengan haknya wahai Rasulullah. Maka beliau memberikannya kepadanya. Kemudian setelah itu, ya, Rasulullah SAW ya, memberikannya kepadanya, ya, memberikan pedang itu kepada Abu Dujanah, ya. Lalu Abu Dujanah pada perang ini, ya, ketika dua pasukan ini telah bertemu, ya, maka Abu Dujanah bangkit, ya, kemudian setelah itu berjalan dengan membusungkan dadanya, ya. Kemudian Nabi SAW berkata tentang Abu Dujanah ini, sesungguhnya jalan seperti ini tidak diridhoi oleh Allah alias dimurkai oleh Allah kecuali pada tempat ini dan pada peristiwa ini. Artinya tidak boleh seseorang membusungkan dadanya, menyombongkan diri di hadapan manusia kecuali pada satu tempat, yaitu pada peperangan di hadapan musuh. Kemudian mobilisasi pasukan Makkah. Pasukan Makkah, ya, membuat strategi juga perlawanan. Di antaranya adalah, ya, orang-orang musyrik ini memobilisasi pasukan mereka berdasarkan aturan barisan. Komando pusat dipegang oleh Abu Sufyan, ya, kemudian di tengah-tengah pasukan dia mengambil posisinya. Kemudian setelah itu, ya, Khalid bin Al-Walid yang ketika itu masih musyrik di sayap kanan, Ikrimah bin Abu Jahal di sayap kiri, dan Safwan bin Umayyah memimpin pasukan pejalan kaki, sementara Abdullah bin Abi Rabi'ah memimpin pasukan pemanah. Lalu, ya, ternyata kronologi daripada perang ini sangat panjang sekali, namun kita akan ringkaskan saja. Maka, ya, kemudian setelah itu keluarlah, ya, salah satu, ya, pasukan musyrik yang bernama Talhah bin Abu Talhah Al-Abdari. Ia adalah salah seorang prajurit Quraisy yang sangat pemberani. Pasukan Islam menjulukinya sebagai mesin perang. Kemudian keluarlah, ya, Az-Zubair bin Awam untuk menantangnya dalam perang tanding. Jadi setiap peperangan itu, sebelum peperangan itu berkecamuk, ya, meledak, gitu, maka peperangan itu terlebih dahulu dimulai dengan perang tanding, ya. Maka si musyrik ini, Abu Talhah ini, berperang tanding one by one, satu dengan lawan satu dengan Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam, ya, ketika itu menyabet, ya, tangannya, ya. Ketika itu Abu Talhah ini memegang panji, ya, atau bendera perang kaum musyrikin. Maka, ya, apa namanya, lengan, ya, salah satu daripada lengannya itu disabet oleh Az-Zubair bin Al-Awwam sehingga sampai, ya, ke pusarnya, ya, sehingga keluarlah paru-parunya. Lalu dia pun terhempas jatuh ke atas,
ya bumi, ke atas tanah, lalu matilah orang ini di tangan Zubair bin Awam. Kemudian Nabi ketika melihat keadaan itu, Nabi sangat senang sekali, lalu mengatakan tentang Az-Zubair bin Al-Awwam ini, sesungguhnya setiap Nabi punya hawari atau pengikut setia, dan hawariku adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian pecahlah perang tersebut ya secara ya berkecamuk. Kemudian setiap ya orang ya dari Quraisy, kubu Quraisy itu dibunuh. Orang yang memegang panji atau bendera perangnya mati, digantikan dengan yang lain. Ya, sampai 10 orang terbunuh ya berkali-kali. Ya, totalnya 10 orang yang memegang panji perang ya kufar Quraisy pada waktu itu, semuanya dari Abdiddar ya. Maka pada awalnya sebenarnya peperangan ini dipukul atau dimenangkan oleh kaum muslimin, dan berhasil kaum muslimin memukul mundur ya pasukan Mekah atau kufar Quraisy pada waktu itu. Tetapi karena ya sebahagian besar atau bisa dikatakan 2/3 dari pasukan pemanah kaum muslimin yang ditentakkan oleh Nabi SAW di atas bukit rumah tersebut, setelah kufar Quraisy dipukul mundur, mereka meninggalkan harta-harta mereka, karena orang-orang kufar itu berperang dengan membawa harta-harta mereka. Dan sebagian wanita yang jumlahnya 15 tadi, itu sebagian mereka telah ya meninggalkan harta dan wanita-wanita itu. Sehingga kaum muslimin yang di bawah, pada pasukan ya di bawah, telah mulai mengumpulkan ya harta rampasan perang itu. Akan tetapi karena telah melihat ya sebagian pasukan kaum muslimin mengumpulkan harta rampasan perang itu dan mengutipinya ya, maka pasukan pemanah di atas bukit rumah itu 2/3 turun. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di Al-Qur'an, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian mereka ada yang menginginkan dunia, yaitu terpikat dengan pengumpulan ya harta rampasan perang ditinggal oleh pasukan Mekah pada saat itu. Tetapi ya Abdullah bin Jubair sebenarnya sebagai komando perang pada waktu itu telah mengingatkan mereka agar sekali-sekali mengingat ya wasiat yang telah diberikan oleh Nabi kepada mereka, agar supaya apabila melihat kaum muslimin berperang di bawah ya dalam keadaan menang ataupun kalah sekalipun, maka jangan sekali-kali meninggalkan tempat mereka dari atas bukit rumah tersebut. Setelah 2/3 ya kurang lebih turun dari bukit rumah itu, lalu ya pasukan kavaleri berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid memperhatikan dari atas bukit, memperhatikan mereka yang di atas bukit rumah itu telah turun, maka dia pun dengan segera mengatur strategi perang, yaitu ya keluar bersama 100 pasukannya kurang lebih yang berkuda, kemudian mengitari dari belakang ya pasukan kaum muslimin yang ketika itu sudah mulai lengah dengan mengumpulkan harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh pasukan Quraisy waktu itu. Kemudian ya kesengitan daripada perang Uhud ini kita akan jelaskan setelah berikut ini. Ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ada beberapa peristiwa yang patriotik ya, yang begitu luar biasa di dalam peperangan ini. Di antaranya adalah peristiwa terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, paman beliau ini
ya sangat luar biasa, ya memporak-porandakan barisan-barisan musuh pada waktu itu. Dia seakan-akan berperang seperti elang, ya, yang mencabik-cabik, ya, dan merusak, ya, barisan-barisan musuh pada waktu itu. Tetapi ya karena takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, telah ditetapkan bahwa beliau akan terbunuh dan mati syahid pada peperangan Uhud ini, maka yang membunuh beliau adalah Wahsy bin Harb. Ya. Orang ini adalah budak, ya, seorang budak daripada Jubair bin Mut'im. Ya. Penduduk Mekah, dia mengatakan kalau engkau dapat membunuh si Hamzah pada peperangan ini, maka engkau akan aku merdekakan sebagai imbalannya. Kemudian di saat-saat, ya, paman Nabi Hamzah ini menghadapi musuh begitu kesatria, maka tiba-tiba dia mengendap-endap, bersembunyi, ya, menunggu bahwa si Wahsy ini menunggu, ya, kalau paman Nabi ini sedang lengah, ya, kemudian dia bersembunyi di balik batu, ya, kemudian dia menunggu ketika lengahnya paman Nabi ini, dan ketika dia sudah memastikan bahwa dia dapat mengenai, ya, lemparan tombaknya kepada paman Nabi Hamzah ini, maka dia pun melemparkan, ya, tombaknya lalu mengenai, ya, di bawah perut, ya, Hamzah. Kemudian, ya, dilihatnya tombaknya itu menembus sampai ke belakang, sehingga, ya, dia menunggu, ya, dan sudah memastikan bahwa paman Nabi ini akan tewas begitu. Dan tidak lama setelah itu memang benar paman Nabi ini tewas dengan lemparan tombak si Al-Wahsy ini. Kemudian cerita dan kisah kesatria yang lain adalah ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Beliau ini, ya, berpindah dari pelukan seorang wanita, ya, ke adu pedang dan perisai kulit. Pada waktu itu, ya, dia seorang yang ketika itu habis nikah dan pengantin baru. Kemudian malamnya dia, ya, tentunya berkumpul dengan istrinya, lalu keesokan harinya, ya, diserulah untuk keluar ke medan perang, sehingga dia tidak sempat untuk, ya, mandi junub, kira-kira begitu. Lalu dia pakai, ya, peralatan baju besinya dan siapkannya peralatan perangnya, lalu dia keluar, ya. Ketika itu kemudian dia keluar dan berperang pada perang Uhud ini dengan sangat berkobar-kobar, ya, semangatnya, sehingga pada akhirnya beliau tewas mati syahid. Kemudian Nabi SAW menyaksikannya dimandikan oleh para malaikat. Kemudian, ya, setelah, ya, perang ini, ya, begitu berkecamuk, kemudian para pemanah juga sudah turun daripada tempat mereka 2/3-nya, maka Khalid berhasil, ya, mengepung kaum muslimin, ya, dari arah belakang. Kemudian porak-porandalah, ya, pertahanan kaum muslimin pada waktu itu, sehingga barisan musuh yang tadinya sempat mundur, kemudian mereka menyaksikan pasukan Khalid telah menyerbu dari arah belakang pasukan kaum muslimin, sehingga akhirnya mereka pun kembali lagi, ya, sehingga terjepitlah kaum muslimin pada waktu itu, sehingga berpecarlah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ya, sehingga mereka meninggalkan Nabi SAW. Lalu Nabi ketika itu sempat, ya, memanggil-manggil, ya, kaum muslimin yang ya, sempat lari ke kanan dan ke kiri itu. Kemudian beliau dengan mengatakan, ya, kembalilah, ya, memanggil-manggil orang itu, kemudian mendekatlah kemari, aku Rasulullah, aku utusan Allah, ya. Kemudian karena perang begitu berkecamuknya, ya, suara, ya, sabetan pedang, laga pedang, kemudian pedang dengan perisai, dan teriakan-teriakan, tentu tidak, Nabi SAW ketika sudah berteriak dan tidak didengar oleh
pasukan-pasukan mujahidin yang ketika itu sudah crowded ya, sudah porak-poranda ya. Kemudian Nabi SAW terus saja memanggil-manggil ya, sehingga didengar oleh 9 orang kaum muslimin, pasukan kaum muslimin pada waktu itu. 7 orang berasal dari Ansor dan 2 orang berasal dari Muhajirin. Yang Muhajirin ini, 2 orang ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Talhah bin Ubaidillah. Mereka bersembilan inilah yang mengelilingi Nabi dari gempuran yang luar biasa dahsyatnya dari kaum musyrikin pada waktu itu, sehingga satu persatu jatuh berguguran mati syahid ya ketika melindungi Nabi SAW. Kemudian ya Sa'ad terus juga ya berperang, lalu Talhah bin Ubaidillah ya pada saat itu ya kepahlawanan Talhah bin Ubaidillah luar biasa. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, beliau meriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim, ia berkata, aku melihat tangan Talha terpotong. Dengan tangan itu dia melindungi Nabi SAW pada perang Uhud. Kemudian Abu Daud ya mengatakan dari Aisyah, ia berkata, Abu Bakar jika ingat perang Uhud, ya ia berkata hari itu semuanya merupakan pertempuran Talha. Ya, kemudian Abu Bakar juga bersenandung tentangnya, wahai Talhah bin Ubaidillah, sungguh engkau berhak masuk surga dan duduk di atas mutiara yang indah. Dalam situasi ya mendebarkan dan saat yang sangat sulit itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya secara gaib. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Sa'ad, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW pada perang Uhud ditemani 2 orang yang berperang membelanya. Mereka memakai baju berwarna putih. Mereka berperang dengan sangat gagah. Aku tidak pernah melihatnya baik sebelum atau sesudah perang Uhud tersebut. Dan dalam riwayat lainnya disebutkan mereka berdua adalah malaikat Jibril dan Mikail. Ikhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi peperangan ini Nabi SAW juga terluka ya pada peperangan tersebut. Tanggallah gigi seri 4 ya di depan ini. Kemudian Nabi SAW terluka ya karena jepitan daripada baju besinya yang di kepala, sehingga menyebabkan ya luka ya di kedua pipinya. Kemudian pada waktu itu ya Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, dialah yang berebutan dengan Abu Bakar As-Siddiq untuk melepaskan 2 sisa daripada besi yang menancap di pipi Nabi SAW. Kemudian ya ketika itu Abu Ubaidah mengatakan kepada Abu Bakar, biarlah aku demi ayah dan ibuku menjadi jaminannya, biarlah aku yang melepaskan ya besi yang menancap di kedua pipi Nabi tersebut. Kemudian secara perlahan-lahan dia gigit, lalu ya melepaskan ya besi yang pertama, lalu omponglah ya giginya, ya kemudian yang satunya lagi dia secara perlahan-lahan ditariknya dengan menggunakan giginya dari pipi Nabi ya, tancapan besi yang tersisa di sana. Kemudian setelah itu ya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini dijuluki dengan orang ganteng yang memiliki gigi ompong, yaitu Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada peperangan ini Nabi SAW sempat diisukan meninggal dunia karena ya pasukan kufar Quraisy membunuh Mus'ab bin Umair Al-Abdari. Karena Mus'ab ini wajahnya dan perawakannya itu sangat mirip dengan Nabi. Jadi dikira oleh yang membunuhnya itu, ketika membunuh Mus'ab bin Umair, itu dikirain adalah yang terbunuh Nabi kita Muhammad SAW. Maka tersebarlah berita di kalangan pasukan kufar Quraisy pada waktu itu bahwa Nabi kita Muhammad SAW terbunuh pada peperangan tersebut. Kemudian ya singkat kata dan akhir dari peperangan ini ya,
maka peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Makkah, kufar Quraisy pada waktu itu, tetapi dengan kemenangan yang sangat tipis, ya. Kedua kubu ini menuai ya korban-korban, ya. Kaum muslimin diriwayatkan mereka terbunuh dan mati syahid sebanyak 70 orang, dan dari barisan musuh kufar Quraisy, ya, pasukan Mekah itu terbunuh dalam riwayatnya 22 orang. Setelah peperangan usai, lalu Abu Sufyan berkata, ya, dengan congkaknya, dengan sombongnya, dia menyeru, "Mana Muhammad? Mana Abu Bakar? Mana Umar?" Lalu Nabi Muhammad diam saja, Abu Bakar juga diam saja, tetapi Umar tidak dapat menguasai dirinya. Dia sudah terbakar emosi yang luar biasa. Lalu dia mengatakan, "Hadir, aku adalah Umar bin Al-Khattab," katanya. Lalu Abu Sufyan berdialog dengannya. "Sesungguhnya," katanya, "kami memenangkan peperangan ini." Ya, kata Umar, "Tidak." Ya. Abu Sufyan mengatakan, "Kami memiliki Al-Uzza sedang kalian tidak memilikinya." Ya. Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa kalian tidak menjawabnya?" Mereka balik bertanya, "Apa yang harus kami jawab?" Beliau menjawab, "Allah adalah Tuhan kami sedangkan kalian tidak memiliki Tuhan." Kemudian Abu Sufyan berkata lagi, "Engkau telah memberi anugerah wahai Tuhan. Perang Uhud adalah pembelaan bagi perang Badar dan perang telah imbang." Umar menjawab dan berkata, "Tidak sama. Prajurit kami yang terbunuh berada di surga, sedang prajurit kalian yang terbunuh di neraka." Lalu Abu Sufyan berkata, "Wahai Umar, mendekatlah kepadaku." Rasulullah SAW memerintahkan, "Datangilah ia dan lihatlah ada apa dengannya." Maka Umar pun mendatanginya, dan Abu Sufyan bertanya kepadanya, "Wahai Umar, aku memintamu atas nama Allah, apakah kami telah berhasil membunuh Muhammad?" Umar menjawab, "Demi Allah, tidak. Beliau sekarang mendengar omonganmu." Abu Sufyan pun berkata, "Bagiku engkau lebih jujur dan lebih baik daripada Ibnu Qam'ah." Ya. Kemudian setelah itu mereka berjanji untuk berperang lagi, berperang di Badar. Makanya ada perang Badar As-Sughra. Ini perang pasca atau setelah perang Uhud. Mereka berjanji untuk bertemu, untuk berperang lagi di Badar. Untuk perang yang kedua kalinya. Dalam sejarah ini tercatat sebagai perang Badar As-Sughra. Perang Badar yang kecil. Tetapi perang Badar ini yang kedua ini tidak terjadi kontak fisik waktu itu. Ya. Kemudian ya hikmah daripada peperangan Uhud ini, ya, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwa ada beberapa hikmah rabbaniyah. Antara lain adalah yang pertama, menunjukkan kepada umat Islam akibat buruk dari maksiat. Ya, karena pasukan pemanah yang 50 orang itu 2/3-nya telah bermaksiat kepada Nabi SAW, tidak mendengarkan wasiat dan perintah Nabi. Mereka bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Dan kesialan akibat melakukan larangan tersebut dari peristiwa perginya pasukan pemanah dari posisi mereka yang telah ditentukan Rasulullah SAW agar mereka tidak meninggalkannya. Kemudian hikmah berikutnya, kebiasaan para rasul adalah diuji, lalu kesudahan terbaik menjadi milik mereka. Hikmah dari pengujian ini adalah jika mereka terus-menerus menang, maka akan masuk ke dalam golongan orang-orang beriman, orang yang bukan dari golongan mereka. Dan tidak akan ada bedanya antara yang benar-benar beriman dan yang tidak. Sebaliknya, andai mereka kalah terus-menerus, maka tidak tercapai tujuan diutusnya Rasulullah. Maka hikmah menghendaki penghimpunan dua hal ini untuk membedakan yang benar-benar beriman dan yang berpura-pura. Hal ini dikarenakan sifat asli orang-orang munafik tersembunyi dari penglihatan orang-orang Islam. Maka ketika cerita ini berlangsung dan para munafik itu menampakkan sifat asli mereka, baik berupa perbuatan maupun perkataan, maka sindiran berubah menjadi keterus terangan dan orang-orang Islam menjadi tahu
bahwa mereka memiliki musuh di rumah-rumah mereka, sehingga mereka bersiap-siap menghadapinya dan menjaga diri dari serangan mereka. Ya, pada penjelasan tadi disebutkan di awal bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul menarik pasukannya sebanyak 300 orang. Dan ini yang dimaksud oleh hikmah yang kedua ini. Kemudian hikmah lainnya adalah bahwa dalam menunda kemenangan di beberapa medan pertempuran terdapat pendidikan bagi jiwa dan pemadaman terhadap kesombongannya. Maka ketika orang-orang mukmin diuji, mereka bersabar, sedangkan orang-orang munafik berkeluh kesah. Hikmah berikutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman kedudukan tinggi di negeri kemuliaannya yang tidak dapat digapai oleh amal-amal mereka. Maka dia menakdirkan penyebab-penyebab ujian dan cobaan agar mereka dapat mencapainya. Kemudian hikmah yang terakhir yaitu syahadah atau mati syahid, termasuk tingkatan tertinggi para wali Allah, maka dia mengirimkannya kepada mereka. Oleh sebab itu para syuhada yang 70 orang itu yang telah gugur di medan Uhud, perang Uhud ini, mereka mendapatkan ya derajat ya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan singkat daripada perang Uhud ya pada tahun ketiga Hijriah daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan sambung peperangan demi peperangan yang dilakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan-pertemuan mendatang. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perang Al-Ahzab atau yang disebut dengan lain adalah perang Khandaq. Demikian pertemuan kita ini, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.